Usai melakukan mediasi oleh pemerintah Provinsi Banten, kepolisian, pelaku usaha, kadin, hingga investor, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu memastikan pemerintah menjamin kelancaran investasi PT Chandra Asri Alkali di Banten. Usai viral aksi pemalakan proyek senilai 5 triliun tanpa tender oleh oknum kadin. Todo Tua menyebutkan langkah ini agar investasi yang masuk dari dalam maupun keluar bisa kondusif dan berkelanjutan. Bahkan pihaknya menyesalkan adanya kejadian tersebut dan meminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak agar memberikan efek jera terhadap aksi yang tidak benar untuk menjaga iklim investasi di negara. Untuk mencegah terjadinya hal serupa di Banten, pihaknya meminta kepala daerah melakukan pengawasan atas pola kemitraan usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi atau Kepala BKPM nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Kita memang menyesali terhadap kejadian yang terjadi, dan itu nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini nanti Polda Provinsi Banten yang akan turun melakukan proses pemeriksaan terhadap kejadian yang ada, dan itu nanti hasilnya seperti apa nanti itu adalah ranah daripada aparat hukum. Tetapi intinya ke depannya konteks ini kita untuk memberikan suatu konteks efek jera lah ke depannya, khususnya berbicara terhadap iklim investasi yang ada di negara kita. Jadi teman-teman sekalian, yang mau kami sampaikan bahwa memang pemerintah sekarang ini memang sangat concern berbicara pertumbuhan ekonomi di angka 8%, dan salah satu strategiknya adalah kita untuk mendorong pertumbuhan investasi. Ya, sebenarnya kasus pemalakan terhadap investor ini juga memberikan sinyal negatif ya terhadap iklim investasi dan juga pelaku usaha. Di mana di sini pemerintah harus bertindak dengan tegas nih untuk memberantas para oknum-oknum tersebut, dan juga karena hal tersebut bisa menghambat ekonomi daerah tersebut dan juga berkurangnya kepercayaan investor terhadap daerah tersebut yang untuk berinvestasi. Ya, ini tentunya menjadi satu hal yang memang harus digalakan kembali oleh pemerintah, bagaimana kemudian penegakan hukum dilakukan, tidak ada lagi pemalakan, premanisme juga yang memang kita tahu sekarang menjadi problem juga, karena memang pernah terjadi juga di Subang begitu ya, selain kemarin di Cilegon. Ini harus kemudian menjadi concern tersendiri bagi pemerintah, karena memang kemarin saya juga sempat berdiskusi begitu ya dengan Apindo begitu ya, perwakilan dari para pelaku usaha. Sebetulnya tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan selain memang penegakan hukum dari pemerintah untuk hal ini, demi kemudian investasi bisa lebih lancar, kepercayaan juga bisa tetap dipegang oleh Indonesia terhadap sejumlah investasi yang akan datang, sehingga memang tingkat investasi akan terus bertumbuh dari waktu ke waktu.